Selamat berjumpa dalam kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang diselenggarakan oleh Universitas Terbuka. Tema kegiatan kali ini adalah UMKM dan perpajakannya. Tujuan kegiatan ini adalah memberikan sosialisasi tentang perpajakan yang berlaku umum dalam kegiatan UMKM, sehingga para pelaku UMKM dapat melaksanakan kewajiban perpajakannya sesuai dengan aturan dalam Undang-Undang Perpajakan di Indonesia. Kegiatan program pengabdian kepada masyarakat tersebut dilaksanakan atas kerjasama antara Kelurahan Cipayung, Kecamatan Ciputat, Kota Tangerang Selatan, dengan Universitas Terbuka. Selamat mengikuti. UMKM dan perpajakannya. Pengertian dan ruang lingkup UMKM. Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2008, Bab 1 Pasal 1, usaha mikro, kecil, dan menengah adalah usaha ekonomi produktif milik orang perseorangan dan atau badan usaha perorangan yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari usaha menengah atau usaha yang memenuhi kriteria usaha kecil. Dari tabel di bawah ini dapat kita lihat bahwa usaha mikro memiliki kriteria yaitu aset maksimal 50 juta dan omset maksimal 300 juta. Sedangkan yang disebut dengan usaha kecil adalah aset di atas 50 juta sampai 500 juta dan omset di atas 300 juta sampai 2,5 miliar. Dan yang terakhir, usaha menengah adalah aset di atas 500 juta sampai 10 miliar dan dengan omset 2,5 miliar sampai 50 miliar. Praktik akuntansi pada UMKM. Bagi para pemilik usaha berbasis UMKM yang sedang berkembang, pencatatan dan pelaporan keuangan pastinya menjadi salah satu isu utama. Maka Ikatan Akuntan Indonesia atau IAI merumuskan standar akuntansi keuangan entitas mikro, kecil, dan menengah atau SAK EMKM. Standar ini ditujukan pada usaha yang belum mampu memenuhi standar akuntansi entitas tanpa akuntabilitas publik atau ETAP yang berlaku sebelumnya. SAK EMKM dirancang lebih sederhana dibandingkan SAK ETAP. Sesuai dengan namanya, SAK EMKM dirancang khusus untuk usaha mikro, kecil, dan menengah sesuai Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 yang berlaku aktif mulai 1 Januari 2018. Ada 3 laporan keuangan menurut SAK EMKM. Yang pertama yaitu laporan posisi keuangan atau neraca, kemudian laporan laba rugi, dan yang terakhir adalah catatan atas laporan keuangan yang berisi tambahan dan rincian. Berikut adalah contoh laporan posisi keuangan. Dalam contoh kali ini, kita lihat PT Maju Terus memiliki laporan posisi keuangan 31 Desember 2017 dan 2018. Dalam laporan posisi keuangan ini tercantum di mana ada aset, yaitu kas dan setara kas, giro, deposito, piutang usaha, persediaan, beban dibayar di muka, aset tetap, dan akumulasi penyusutan. Selanjutnya, pada bagian liabilitas, terdapat utang usaha, utang bank, ekuitas, modal, saldo laba,
Dan yang terakhir, jumlah, liabilitas, dan ekuitas. Laporan yang kedua yaitu adalah laporan laba rugi, di mana pada laporan laba rugi berisi tentang pendapatan usaha, beban, laba rugi sebelum pajak, dan laba rugi setelah pajak. Kemudian yang ketiga adalah catatan atas laporan keuangan. Catatan atas laporan keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan. Isinya adalah informasi tambahan serta penjelasan tentang detail atau rincian semua akun yang ada dalam laporan keuangan. 1. Umum yang berisi data mengenai entitas usaha didirikan, izin usaha, NPWP, serta jenis usaha. Kemudian yang kedua, berisi ikhtisar kebijakan akuntansi, yaitu berisi tentang dasar penyusunan laporan keuangan, serta rincian setiap akun yang ada, dan kebijakan yang ada dalam akun tersebut. Berikut adalah contoh atas laporan keuangan atau catatan atas laporan keuangan PT Maju Terus. Kemudian, pengenaan pajak UMKM. Berdasarkan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang pajak penghasilan, setiap orang pribadi yang memiliki warisan belum terbagi, badan, dan bentuk usaha tetap merupakan objek pajak penghasilan. Untuk UMKM, umumnya pajak yang dikenakan adalah PPh Pasal 4 Ayat 2 atau PPh final, kemudian PPh Pasal 21 jika memiliki karyawan, dan yang terakhir PPh Pasal 23 jika terdapat transaksi pendapatan dari jasa. Pengenaan PPh Pasal 4 Ayat 2. PPh Pasal 4 Ayat 2 dikenakan yang pertama, adanya transaksi sewa bangunan atau gedung atau toko untuk usaha. Kedua, omset selama 1 tahun kurang dari 4,8 miliar. Dan yang ketiga, atas jasa konstruksi. Penghitungan PPh Pasal 4 Ayat 2 atas sewa bangunan atau gedung atau toko, PPh Pasal 4 Ayat 2 yaitu dengan rumus harga sewa dikali 10%, yaitu tarif pajak. Penghitungan PPh Pasal 4 Ayat 2 atas omset selama 1 tahun kurang dari 4,8 miliar, yaitu PPh Pasal 4 Ayat 2 sama dengan omset dikali 0,5% yang menjadi tarif pajak. Ini sesuai dengan PP nomor 23 tahun 2018 yang sebelumnya yaitu PP nomor 46 tahun 2013 yang memiliki tarif final 1%. Ketentuan PP 23 tahun 2018 yaitu wajib pajak orang pribadi bisa menikmati tarif PPh final 0,5% dalam waktu 7 tahun. Untuk WP badan seperti koperasi, persekutuan komanditer atau CV, dan firma hanya bisa menikmati tarif PPh final 0,5% dalam jangka waktu 4 tahun. Sedangkan untuk WP perseroan terbatas atau PT hanya bisa menikmati tarif PPh final 0,5% dalam jangka waktu 3 tahun. Kemudian PPh Pasal 21. PPh Pasal 21 ini terkait pekerjaan atau jabatan, jasa, dan kegiatan yang dilakukan wajib pajak orang pribadi. Yang dikenakan PPh Pasal 21 yaitu penghasilan berupa gaji, upah, honorarium, tunjangan,
dan pembayaran lain dengan nama apapun. Untuk wajib pajak dalam negeri menggunakan PPh 21, sedangkan PPh pasal 26 digunakan untuk wajib pajak luar negeri. Jika UMKM memiliki karyawan, maka yang akan dikenakan PPh pasal 21 adalah 1. Pegawai tetap yang pendapatannya lebih dari 4.500.000 per bulan atau 54 juta rupiah per tahun. Kemudian yang kedua, pegawai harian yang pendapatannya lebih dari 450.000 per hari. Yang ketiga yaitu PPh pasal 23. PPh pasal 23 memiliki dua tarif. Yang pertama yaitu 15% dan yang kedua adalah 2%. PPh pasal 23 dengan tarif 15% yaitu dividen, bunga, royalti, dan hadiah. Sedangkan PPh pasal 23 dengan tarif 2% adalah atas sewa dan jasa. Jika wajib pajak yang dikenakan PPh pasal 23 tidak memiliki NPWP, maka tarif dikenakan 100% lebih tinggi. Terima kasih. Demikianlah sosialisasi program kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang mengambil tema UMKM dan perpajakannya. Semoga program ini akan memberikan informasi dan manfaat bagi kita semua. Terima kasih.